Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Senang sekali bertemu kembali dengan Pancuran Alinea. Di kesempatan ini saya bawa buku Aku Ingat Dirimu Saat Aku Lupa Tuhanku. Aku ingat dirimu saat aku lupa Tuhanku. Buku tebal, lumayan, 356 halaman. Cukup tebal. Cukup tebal untuk yang malas baca. Kalau yang senang baca kurang tebal nih ya. Zaman diterbitkan tahun 2013. Sudah lama, sudah 7 tahun ini ya. Tapi saya juga baru buka. Jadi ini hadiah dari sahabat saya di penerbit Zaman. Sudah beberapa tahun lalu, tapi saya belum baca. Jadi kita baca sama-sama ya. Belum baca. Baik, kita lihat. Ini merupakan rampai cerita unik dan menggelitik dari Khazanah Islam klasik dan kontemporer. Ya, jadi ini kisah ya, ditulis oleh Dr. Anwar Wardah, seorang cendekiawan muslim. Buku ini diterjemahkan dari Yuh ke Ana. Jadi karya aslinya Dr. Anwar Wardah ini adalah Yuh ke Ana yang diterbitkan oleh Al-Nakib Center Damaskus. Kemudian diterbitkan kembali dalam bentuk terjemahan ini oleh penerbit Zaman di Indonesia dan diterjemahkan oleh Abdul Halim. Penyunting Agus Hadiono, proofreader Titis Adinda, pewajah isi Siti Komaria, desain sampul Teguh B. Putro, dan ilustrator isi Andi Anakoda. Baik, ini merupakan cetakan pertama tahun 2013. Saya juga nggak tahu, mungkin sekarang udah cetakan berikutnya ya. Tapi yang saya punya ini adalah cetakan pertama tahun 2013 dengan ISBN 978 602 1774 328. Baik, di halaman berikutnya ini ada daftar isi. Daftar isinya panjang sekali nih teman-teman. Banyak sekali ya. Soalnya ada 206 cerita klasik, cukup panjang. Jadi ini ada 10 halaman kurang lebih. Ini daftar isinya ya, panjang sekali. Ini ada 10 halaman kurang lebih. Ini daftar isinya ya, panjang sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 halaman. Untuk daftar isinya cukup panjang. Ini ada 206 kisah yang menggelitik di dalam buku ini. Baik, kita lihat di belakang ada apa ini? Ada endorse ya dari penerbit. Unik, klasik, menggelitik, dituturkan dari generasi ke generasi, menyebar ke penjuru dunia, dan menjadi warisan budaya. Apa yang membuat sebuah kisah mampu bertahan berabad-abad dan bahkan menyiarkan ilmu dan membuahkan hikmah? Inilah daya tarik daripada kisah. Buku ini memuat 206 kisah dari khazanah keislaman, menggugah kesadaran, memutarbalikkan nalar, unik, dan terkadang menggelitik, namun tanpa kehilangan nilai-nilai luhur dan makna yang mendalam. Ya, kita lihat daftar isi sudah. Kemudian kita baca nih sedikit dari pengantar buku ini ya. Pengantar buku ini oleh Dr. Lina Al-Hamsi. Ini unik nih teman-teman. Ini Dr. Lina Al-Hamsi ini adalah istri dari penulis ini sendiri, ya. Jadi istri dari Dr. Anwar Wardah ini. Jadi beliau yang menulis kata pengantarnya. Ini luar biasa ini. Ya, ayo kita baca. Sebuah pengantar oleh Dr. Lina Al-Hamsi. Senja itu, Anwar Wardah, suami saya, seorang cendekiawan dan juga insinyur, mengemukakan keinginannya untuk menulis Yuh ke Ana. Isinya berupa cerita, perjalanan hidup, kata-kata bijak, serta petuah dari khazanah Islam dan warisan manusia dari masa ke masa. Saya langsung setuju dan mendukung penuh ide tersebut. Karena saya percaya pada kekuatan cerita dalam menanamkan nilai-nilai luhur dan positif.
Cerita mampu mengubah cara pandang manusia, bahkan mengubah perilaku mereka. Tetapi ada satu hal yang membuat saya khawatir. Biasanya cerita-cerita masa silam itu membosankan karena terlalu sering diulang-ulang. Cerita-cerita yang demikian itu sudah banyak dimuat di berbagai buku, sehingga bisa jadi sebagian kalangan sudah hafal di luar kepala. Namun setelah buku Yuhka Ana itu selesai dan saya membacanya, kekhawatiran saya menjadi saya yakin buku ini begitu luar biasa. Kalimat-kalimatnya syarat makna, cetakannya unik, kemasannya bagus, tampilannya elegan, isinya dalam dan kaya, pembahasannya jeli dan ide-idenya kreatif. Buku ini menarik, unik dan kaya. Selain informatif, menggugah dan membangun, kisahnya juga menghibur. Tidak hanya itu, buku ini mengarahkan kita ke dunia yang syarat kebaikan serta jalan lurus. Proses menulis buku ini tidaklah mudah, tetapi tetap menyenangkan. Jujur saya katakan, pembaca akan mendapatkan kesan bahwa Dr. Anwar mampu menariknya ke jebakan yang asik dan mencerdaskan. Pada tahap awal, pembaca akan menilai suguhan buku ini hanya cerita-cerita pendek. Beberapa di antaranya hanya terdiri dari beberapa baris. Bahkan ada satu cerita yang tidak lebih dari 2 baris dan bisa dibaca dalam 1 detik. Tapi jangan salah, 1 detik yang singkat itu akan menarik pada detik-detik berikutnya, sehingga pembaca merasa tertawan, seakan-akan dia dipaksa merapat ke buku ini dan terus membaca isinya. Semakin jauh ia tenggelam membaca dan menelaah keunikan dalam buku ini yang secara serius digarap oleh penulisnya, niscaya ia akan semakin tenggelam dalam kebahagiaan. Banyak orang yang telah membaca buku ini bercerita kepada saya bahwa seolah-olah ada gelombang elektromagnetik yang menyengat mereka. Dan ini betul-betul saya rasakan juga. Perasaan semacam ini jarang sekali timbul ketika membaca buku-buku lain. Saat ini banyak lembaga kebudayaan dan pendidikan yang mengeluhkan lemahnya minat baca masyarakat. Buntut-buntutnya akal dan hati mereka dikendalikan oleh apa? Oleh televisi dan satelit. Lembaga-lembaga itu menuduh para pembaca buku telah dibajak oleh satelit-satelit tersebut. Akan tetapi jika masalah ini disikapi dengan penuh kehati-hatian, kita akan memperoleh perspektif lain yang lebih adil. Wow. Perspektif yang dimaksud adalah setiap media massa memiliki daya tarik, manfaat, dan penikmat masing-masing. Setiap media massa dapat saling mendukung dan mempromosikan secara langsung maupun tidak. Radio dan televisi misalnya bisa memvisualisasikan isi buku dan majalah, juga membedah film-film yang ditayangkan di bioskop. Sementara itu, buku dapat mengambil manfaat dari acara yang ditayangkan televisi atau disiarkan radio, seperti halnya adalah sejumlah radio, televisi, surat kabar, dan majalah yang membahas sebuah buku atau majalah. Nah, itu dia. Saya setuju sekali. Bahwa media massa, apapun bentuknya, ada pemirsanya sendiri-sendiri. Ya, meskipun kita sadari juga bahwa memang minat baca ini keberasa sekali. Minat baca massa, apapun bentuknya, ada pemirsanya sendiri-sendiri. Ya, meskipun kita sadari juga bahwa memang minat baca ini keberasa sekali. Minat baca hanya peminat bacanya yang kurang gitu, atau tergerus karena adanya internet, tergerus karena adanya media sosial dan lain sebagainya. Tidak hanya itu ternyata. Menurut Dr. Lina Al-Hamsi ini ada hal lain yang lebih menggelitik. Kenapa orang malas untuk membaca? Oke. Tapi kita juga memang melihat kenyataan bahwa banyak sekali minat baca berkurang. Entah apa permasalahannya, kita banyak kita banyak asumsi, banyak pendapat, banyak opini yang membicarakan masalah itu. Ya. Tapi baik, di sini Dr. Lina ini mengatakan bahwa semua media massa termasuk buku memiliki pemirsanya tersendiri-sendiri, memiliki pembacanya sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu dikhawatirkan tentang minat baca. Jadi pembaca baik-baik saja katanya begitu ya.
Setiap media informasi pasti memiliki sudut pandangnya masing-masing. Dari situ kita bisa melihat bagaimana media massa yang beragam bahu-membahu untuk menguatkan satu sama lain. Media massa terbaru tidak berupaya menindas yang lama. Saat ini kita tahu bahwa radio sama sekali tidak tenggelam oleh koran dan majalah. Betul, ya. Televisi tidak meredupkan peran radio. Begitu juga internet tidak mematikan eksistensi televisi. Justru media-media massa tersebut saling membantu agar semakin kuat, berkembang dan menyebar. Saya setuju. Seperti yang dibilang tadi, yang dikatakan tadi bahwa punya masanya sendiri-sendiri gitu. Ya. Sekarang radio misalnya hilang, bukan hilang sih, mungkin penggunanya akan berbeda. Dulu mungkin stasiunnya sedikit, pendengarnya banyak, juga belum tentu juga karena penduduknya mungkin juga tidak seberapa gitu. Kemudian sekarang stasiun radio sedikit karena ada tapi nggak tahu juga ya apakah lebih sedikit atau lebih banyak daripada dulu, kita nggak tahu juga. Yang jelas sekarang radio masih eksis kok, radio masih dibutuhkan di mobil, di mana kita sekarang yang lebih dominan adalah radio. Radio masih ada dan saya juga punya radio, jadi kita jadi promosi. Jadi kita betul sekali ada pemirsanya sendiri-sendiri. Televisi tidak kehilangan pemirsa, radio tidak kehilangan pendengar, kemudian buku tidak kehilangan pembaca, majalah tidak kehilangan pembaca dan lain sebagainya, karena ada konsumennya sendiri-sendiri. Ya, justru media-media massa tersebut kalau misalnya berkolaborasi, misalnya kayak gini, cerita-cerita yang dituliskan di buku kemudian divisualisasikan dalam televisi menjadi sebuah cerita-cerita yang bisa ditonton, ya kan? Banyak sekali contohnya, seperti sekarang kita lihat ada novel-novel yang sudah difilmkan, ya, seperti ayat-ayat cinta, ya, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali dan itu cukup populer. Jadi dari karya buku kemudian divisualisasikan ke bentuk film, ya, atau dari film kemudian kita karyakan menjadi sebuah buku, ya. Jadi tidak menjadi persoalan, tidak menjadi persoalan. Yang persoalan itu adalah kalau kita mau banyak pengetahuan tapi kita malas membaca, itu persoalan berat. Baik, dengan demikian turunnya minat baca pasti disebabkan oleh faktor-faktor lain yang harus dikaji dan dicari jalan keluarnya. Menurut saya, penyebab utamanya adalah kapasitas orang yang terjun ke dunia penulisan. Wah, ini jadi terjebak juga kita ya. Mereka tidak pernah punya kompetensi melahirkan tulisan yang menggerakkan hati dan pikiran. Perlu diingat bahwa menulis adalah sebuah tanggung jawab, bukan sekedar minat. Ketika seorang menulis merupakan tanggung jawab, orang-orang akan meninggalkan dan mencatatkan tulisannya. Mereka akan berpaling dan tidak akan peduli. Oh, ini betul-betul saya rasakan sendiri nih teman-teman. Ya, ini hal-hal yang kayak gini betul-betul saya rasakan sendiri. Kita lihat ada satu karya klasik yang sampai hari ini dibaca berulang-ulang gitu. Bahkan seperti bacaan dalam kalangan tertentu bacaan wajib. Misalnya apa? Misalnya buku yang berjudul Barjanji, Al-Barjanji. Itu sampai sekarang orang pada baca buku itu. Ya, keren. Jadi bagaimana mungkin itu kualitas atau keikhlasan penulisnya atau apa gitu ya. Jadi banyak buku-buku klasik yang masih terkenal sampai sekarang, ya kan? Jadi tidak ada hilangnya gitu. Padahal buku-buku yang serupa telah lahir, ya. Bahkan mungkin sekarang lebih bervariasi lagi. Ada buku yang sekarang bisa dilengkapi dengan audio, ada buku yang dilengkapi dengan visual, ada buku yang dilengkapi dengan macam-macam, ya, yang lebih memudahkan lagi pembaca, tapi betul-betul tidak menggerus itu. Jadi ada satu fakta ya di lapangan bahwa ada buku-buku klasik itu yang memang masih sangat terkenal sampai sekarang gitu. Dan itu kita melihat, meskipun kita lihat isinya juga ya begitu-begitu juga sebenarnya ya, banyak yang bagus, setelah itu juga banyak yang bagus, tapi kenapa daya tariknya itu akan berbeda. Berarti yang menurut Dr. Lisna ini merupakan
jiwa penulisnya yang bukan sekedar bukan sekedar menulis, tapi juga tanggung jawab, mungkin seperti itu ya. Kita lanjutkan teman-teman. Suatu hari Voltaire berkata kepada Raja Perancis, "Anda punya tongkat kerajaan, tapi kami punya pena." Salah seorang pujangga menilai daripada bahwa pena menurutnya pedang hanyalah pelayan bagi pena. Fungsi pedang adalah menajamkan dan mempersiapkan pena untuk dipakai menulis. Dia mengatakan dalam syairnya, "Begitulah Tuhan telah mentakdirkan untuk pena ketika ia diciptakan, bahwa sejak pertama kali ia dipakai menulis, pedang adalah pelayannya." Oh, allazi 'allama bil qalam. Nah, ini saya ya. Tidak suka ada dalam buku ini. Oleh karena itu saya berpesan kepada lembaga-lembaga kebudayaan dan pendidikan, jangan mengkhawatirkan para pembaca, karena mereka baik-baik saja. Yang terpenting adalah keunggulan dan kompetensi para penulis. Nah, ini garis bawahi ya, para penulis, teman-teman penulis. Kebetulan saya juga penulis dan bergabung dalam komunitas penulis. Ya, ada kalimat yang harus garis bawahi, kita garis bawahi. Ya, jangan mengkhawatirkan para pembaca karena mereka baik-baik saja. Yang terpenting adalah kesungguhan dan kompetensi para penulis. Saya tidak bermaksud berpanjang-panjang memberikan pengantar dalam buku ini yang dinanti-nanti ini, supaya pembaca bisa segera mulai menikmati kelezatan isinya. Saya percaya pembaca akan tertawan oleh lembaran-lembaran isinya. Tapi dalam tanda petik ya, yakni tawanan yang berbahagia, sama sekali tidak ingin dibebaskan, seperti dilantunkan oleh seorang pujangga kala bercakap-cakap dengan kekasihnya. Orang yang celaka di kampung ini merasa hidup karenamu. Demi mendapatkan yang diinginkan, celaka begitu terasa nikmat. Seorang hamba sahaya tak pernah sedetik pun ingin merdeka. Seandainya engkau menjauh darinya, ia sama sekali tidak akan pernah meninggalkanmu. Semoga Dr. Anwar Wardah beroleh kebaikan, kemajuan, dan pertolongan, sedangkan para pembaca mendapatkan kebahagiaan serta manfaat dari buku ini. Saya juga berharap buku ini disambut baik oleh para aktivis, pendidik, para penasehat, pelaku media, dan para pegiat kemanusiaan. Sebab semua pekerjaan yang baik akan merefleksikan kebaikan, cahaya, dan kebahagiaan di seluruh kalangan masyarakat. Sebaliknya, perbuatan buruk dan menyimpang akan berefek buruk kepada diri kita semua. Akibatnya, kita semua mengalami kemalangan yang belum pernah melanda para pendahulu kita, dan anak cucu kita akan terkena getah. Ya, demikian ya. Ini merupakan pengantar dari istri dari penulis ini. Ya. Kemudian di halaman berikutnya ada sebuah cuplikan dari surat Yusuf ayat ketiga. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik. Quran surat Yusuf atau surat ke-12 ayat 3. Dan kita buka halaman berikutnya. Halaman berikutnya adalah bab pertama dari buku ini. Ini judulnya Ditegur Anak Kecil. Ya. Bagaimana sih isi daripada buku ini ya, yang merupakan kumpulan dari kisah-kisah klasik, unik dan menggelitik sebanyak 206 kisah. Mungkin salah satunya atau salah duanya akan kita bacakan nanti setelah yang berikut ini. Tetap bersama Pancuran Alinea.